Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada podcast Bu Dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas suatu buku ajar yang disusun oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan juga merupakan kepala perpustakaan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu sendiri. Ya, ini narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Muhammad Tanzil Iya. Multazam. Nah, untuk buku ajar yang akan kita ulas hari ini adalah buku ajar tentang hukum perusahaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pertanyaan pertama. Untuk Pak Azam sendiri, buku ajar hukum perusahaan tersebut berisi tentang apa, Pak? Ya, ini buku ajar ini untuk perkuliahan di prodi hukum ya, khususnya corporate law atau hukum perusahaan. Di di prodi hukum atau fakultas bisnis hukum dan ilmu sosial ini di kami core prodinya adalah hukum bisnis dan teknologi. Jadi kebanyakan di buku itu nanti lebih bersinggungan banyak kaitannya hukum perusahaan, namun juga termasuk di dalamnya ada informasi-informasi terkini seperti virtual office, bagaimana pendaftaran perusahaan di luar negeri dan seterusnya ya. Sampai kemudian kita juga ada proses-proses alur dari biasa yang dilakukan oleh kejahatan korporasi atau tindak pidana pencucian uang. Nah, karena sekarang sudah marak sekali khususnya dengan pemanfaatan teknologi blockchain. Ya. Ya, jadi buku ajar hukum perusahaan ini berisi tentang hukum-hukum yang berlaku di bisnis, juga termasuk tindak kejahatan atau perilaku penyimpang dari hukum-hukum yang biasa terjadi Korporasi ya. ya di Betul. korporasi. Nah, lalu untuk target pembaca dari buku tersebut apa, Pak? Siapa, Pak? Buku ini sebetulnya diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 dari prodi hukum ya. Namun ketika dibaca oleh khalayak umum ya bisa saja, namun kami sarankan saat membaca buku ini itu memiliki basic keilmuan setidaknya di hukum perdata maupun di bagaimana sistem hukum di Indonesia bekerja ya, karena informasi di dalamnya meski sifatnya itu pengetahuan tapi setidaknya perlu basic-basic tersebut untuk memahami apa yang disampaikan di buku tersebut ya, karena di buku tadi itu nggak hanya sekedar informasi yang sifatnya umum tapi informasi yang lebih ke unsur-unsur dari karakteristik perusahaan secara hukum gitu. Nah, berarti untuk target pembacanya sendiri adalah eh, untuk mereka-mereka yang sudah mempelajari hukum dasar atau yang ingin mengembangkan pengetahuan hukum itu menjadi lebih apa ya biar bisa berkembang. Apalagi untuk hukum-hukum di bidang korporasi begitu ya, Pak. Iya, iya, khususnya yang mau mempelajari hukum perusahaan di Indonesia dan bagaimana basic dari sistem hukum perusahaan lain di luar negeri. Nah, itu bisa membaca buku tersebut. Nah, mengapa untuk target pembaca tersebut penting membaca buku ini? Ya, sebagaimana disampaikan tadi ya bahwa ketika kita mempelajari hukum perusahaan itu tidak hanya berpokok pada bagaimana mendirikan dan bagaimana tindakan perusahaan yang biasa dilakukan maupun melakukan penutupan atau pembubaran perusahaan, tapi juga ada beberapa faktor seperti teori-teori dalam hukum perusahaan seperti ada business judgment rule, ada fiduciary duty, ada self dealing, ada juga teori hukum perusahaan lain seperti juga corporate piercing the corporate veil, yang menjadi core dari teori hukum perusahaan di mana seorang pemegang saham, direksi ataupun komisaris itu tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban kalau memenuhi beberapa unsur-unsur yang melanggar. Ya, salah satunya tidak menepati pekerjaannya atau role-nya sesuai dengan business judgment rule atau melakukan suatu bentuk di luar kehendaknya, di luar kewenangan perusahaan atau kewenangannya gitu, atau melakukan ultra vires. Nah itu maka mereka nggak bisa lepas dari pertanggungjawaban. Ya. Berarti buku ini berisi banyak
hal penting yang itu akan sangat berguna bagi mereka yang concern atau tertarik dan berkiprah di dunia korporasi hukum itu sendiri ya Pak? Ya, nggak hanya mereka praktisi hukum, namun bisa para pengusaha yang ingin mengetahui bagaimana proses melakukan tindakan hukum yang aman, yang clean and clear, bagaimana akhirnya mereka bisa mengakses ingin melakukan merger, ingin melakukan akuisisi, ingin melakukan konsolidasi, mereka bisa mengakses melakukan suatu bentuk evaluasi hukum, yaitu namanya legal due diligence atau uji tuntas hukum. Tapi bisa mengacu pada dasar-dasar yang disampaikan pada buku ini, karena di buku ini tadi ada teori-teori dari hukum perusahaan, juga ada hal-hal basic mengenai bagaimana cara melakukan uji tuntas hukum. Ya. Nah, berarti dari buku ini pun juga isinya sudah sangat komprehensif ya Pak, mencakup banyak hal Ya, dari mulai. dibilang komprehensif itu tidak ya, karena masih ada lagi hal-hal yang masih belum masuk, karena hukum perusahaan itu luas sekali. Apa yang kami sampaikan di sini hanya sebatas untuk yang perlu dipelajari, dipahami oleh levelnya adalah di semester 4 dari prodi hukum. Yang outputnya itu masih pada tataran memahami, bisa menjelaskan, belum pada tataran yang proses mengkreasikan atau membuat sesuatu. Ya. Lalu untuk buku sejenis dengan buku ini, apakah ada yang sudah beredar Pak? Mungkin sebagai pembanding atau pelengkap begitu? Ya, banyak buku sejenis ya sebelumnya ya, khususnya buku-buku yang hukum perusahaan ini. Hukum perusahaan ini karena kan di Indonesia ini mengacunya pada sistem civil law, tapi untuk hal yang sifatnya bisnis atau kaitannya dengan perdagangan, kebanyakan mengacu pada sistem Anglo-Saxon atau common law, yang dimana sistem Anglo-Saxon maupun common law ini sifatnya dinamis, sehingga kalau misalkan dikatakan referensi, maka referensi itu akan menjadi banyak sekali karena sifatnya itu dinamis. Ketika ada perkembangan bisnis yang baru, maka akan muncul referensi-referensi baru. Nah, sebagaimana ada hukum itu kan setiap langkah bisnis adalah langkah hukum, yang berarti ketika ada orang melakukan suatu perbuatan yang berbisnis, maka dia harus selalu disertai dengan pengetahuan terkait dengan tindakan hukumnya tadi. Karena setiap perbuatan bisnis itu pasti adalah perbuatan hukum. Nah, sehingga sifatnya dinamis. Ya, sebagaimana contohnya kan sekarang ada teknologi Gojek dan seterusnya, Tokopedia, itu 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kan belum ada. Nah, itu bisnisnya muncul dulu, baru aturannya keluar. Nanti mungkin 5 tahun lagi ketika AI sekarang ada, nanti muncul bisnis baru, di mana bisnisnya muncul dulu, baru nanti regulasinya keluar. Nah, itulah yang dinamakan flexibility. Makanya di Indonesia itu mengacunya lebih ke sistem Anglo-Saxon. Jadi kalau buku yang sejenis banyak sekali. Cuman yang menjadi referensi acuan pastinya adalah buku-buku yang di dalamnya itu mengacu pada sistem hukum Anglo-Saxon karena lebih komprehensif dan dinamis. Gitu. Iya, berarti untuk buku sejenis tentunya akan selalu ada tersedia, apalagi dengan seiring berkembangnya teknologi juga tentunya akan muncul banyak fenomena baru begitu ya. Iya. Nah, tapi apa yang membedakan buku ajaran hukum perusahaan ini dengan buku-buku sejenis tersebut? Biasanya kalau buku hukum perusahaan itu mengacunya pada penjelasan firma, penjelasan PT, penjelasan aspek karakteristik badan hukumnya, dengan sistem daftar isi yang sifatnya itu monoton, hanya per item-item itu saja. Nah, di kami itu yang buku hukum ajaran perusahaan ini mencoba mulai dari ada pendirian perusahaan yang mulai dari UD sampai ke PT itu, kemudian ada juga bagaimana cara menjalankan perusahaan, jenis-jenis tindakan perusahaannya, kemudian setelah ingin membubarkan bagaimana proses pembubaran perusahaannya, dan ketika menjalankan perusahaan tadi teori hukum perusahaan yang dipakai apa gitu. Nah, dan yang terakhir kemungkinan resiko apa jika
melakukan namanya kejahatan korporasi atau tindakan yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan korporasi ya, dan kemudian apa yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sehingga para pengusaha itu terbebas dari banyaknya resiko-resiko ketika mereka mulai usaha, karena sekarang ini banyak sekali yang menawarkan perusahaan itu sebagai modus atau wadah untuk melakukan pencucian uang ya, dengan banyaknya apa namanya itu alur-alur cash flow yang absurd. Orang yang tiba-tiba kemarin dia nggak punya apa-apa, tiba-tiba tahun depan dia kaya raya gitu. Nah, itu biasanya itu bisa akhirnya menjadi suatu bentuk kewaspadaan atau kecurigaan apakah itu melakukan money laundering dan seterusnya. Karena money laundering itu tadi ya merupakan resiko yang sering dihadapi oleh para pengusaha ya. Iya, berarti untuk yang menjadi pembeda dari buku ajar perusahaan ini adalah dari isinya yang sangat mungkin untuk kalangan mahasiswa semester 4 itu sudah bisa dijadikan acuannya. Ini mulai dari diajarkan tentang pendirian itu badan korporasi, Badan usaha ya. terus perubahannya dari UD ke CV, terus habis itu juga perubahannya ke PT gitu. Ya. Dan yang juga membahas tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh badan korporasi itu. Iya, Dan betul. bagaimana teori hukum itu bisa digunakan untuk menangani masalah yang terjadi, begitu ya Pak? Iya, betul ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk dari Pak Azam sendiri sebagai salah satu penulis buku ini, rencana ke depan untuk pengembangan dari buku ini apa Pak? Kan mengingat fenomena yang terjadi di masyarakat itu akan selalu muncul baru itu, banyak muncul baru, apalagi dengan berkembangnya teknologi juga akan muncul kayak kasus-kasus baru yang unik. Nah, dari Pak Azam sendiri, bagaimana rencana ke depannya untuk mengembangkan buku ajar hukum perusahaan ini? Ya, yang pastinya untuk buku ajar hukum perusahaan itu perlu wajib untuk diupdate setidaknya 3 tahun sekali ya, 2 atau 3 tahun sekali, karena tadi ya bahwa ada banyak flexibility, perubahan peraturan, dan juga ada bentuk budaya-budaya hukum baru khususnya dalam berbisnis ya, melihat perkembangan dari skema-skema dan teknologi sekarang. Nah, itu memungkinkan banyak model-model bisnis baru yang sekarang dulu 5 tahun yang lalu sudah ada tapi nggak terlalu marak, itu adalah virtual office, tapi sekarang udah marak, di mana sekarang kita bisa punya kantor di Paris, punya pabrik di Cina, tapi rumah kita di Indonesia. Kita nggak akan pernah tahu, orang nggak akan pernah tahu bahwa kita punya usaha itu. Nah, bahkan kita nggak pernah ke Paris, kita nggak pernah ke Cina. Kita cuma telepon aja, bikin virtual office harga 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Bikin kantor di Paris, ada namanya Regus itu, kemudian ada yang namanya virtual office yang lain, jasa-jasa itu, di mana kita bayar per bulan, nanti mereka akan bisa menguruskan mulai dari pendirian perusahaan sampai alamat, sampai menyediakan tenaga resepsionis maupun tenaga penerima kurir paket. Ya, jadi itu ibaratnya kantor kita di sana, ada barang masuk di sana, surat di sana akan dikirimkan ke kita yang ada di Indonesia. Dan di situ hanya berupa satu lokasi kantor tapi digunakan untuk banyak perusahaan domisilinya. Nah, itu namanya virtual office. Buka rekening di luar negeri juga sekarang memudah sekali. Nah, itulah yang sekarang kemajuan budaya hukum ya. Kalau saya menyebutnya adalah perubahan dari budaya hukum ya, dari dimana keterbukaan, tidak lagi ada kesulitan kita membuka bisnis, yang penting adalah ada ide. Ya, ada ide. Ya, banyak sekali orang Indonesia itu, mereka itu expo di Eropa mewakili perusahaannya sendiri yang ada di Eropa. Padahal dia orang Indonesia. Misal expo di Paris gitu. Dia pakai izin kantornya dia yang di Paris tadi atas nama kantor dia. Tapi dia orang Indonesia. Tapi kemana-mana yang Kementerian Pariwisata Prancis mengadakan expo, dia selalu ikut, padahal dia warga negara Indonesia.
Nah, itu bisa seperti itu karena dimungkinkan hal tadi itu. Ya, tapi kita harus memahami bagaimana hukum bisnisnya bekerja, bagaimana hukum internasionalnya bekerja, hukum yang kita pakai yang mana, hukum Prancis kah atau hukum Cina kah atau hukum Indonesia kah. Nah, itu harus kita perhatikan gitu. Nah, hal seperti itu yang perlu tidak hanya dipahami, nggak bisa hanya sekedar untuk searching internet, nanya Google, nanya ChatGPT, alurnya nggak mungkin akan bisa yang tepat karena selalu dinamis dia. Hanya bisa bertanya kepada expert yang sudah melakukan dan pernah melakukan itu. Nah, itu yang mungkin perkembangan selanjutnya perlu dibukukan. Nah. Iya, berarti untuk rencana pengembangannya lebih pada mungkin dengan adanya virtual office itu tadi. Ya, nggak hanya virtual office, ya, ada juga bagaimana kita mengatur perizinan pabrik di luar negeri gitu, seperti itu. Iya, dan tentunya akan banyak hal lain yang terjadi karena dunia penuh dengan dinamisnya juga ya Pak. Iya, ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, hal yang paling penting, menarik dari buku ini yang tidak boleh untuk dilewatkan, dipelajari bagi target pembaca tadi itu apa Pak? Yang menarik pastinya adalah bagaimana Pak pembaca bisa mengambil informasi kaitannya dengan nggak hanya proses pendirian dan pembubaran, tapi juga bagaimana menjalankan suatu usaha yang clean and clear, yang usaha yang dia bebas dari tuntutan pihak ketiga maupun dia bersih dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya, itu istilahnya itu clean and clear. Jadi kan kita juga ada di dalam buku itu tindakan-tindakan perusahaan yang bisa dilakukan dan batasan-batasan dari seorang mulai dari level komisaris sampai level karyawan itu dia apa secara hukum, secara teorinya gitu. Baik, berarti untuk yang menarik dari buku ini yang tidak boleh dilewatkan adalah tentang bagaimana hukum perusahaan yang dipelajari oleh mahasiswa itu dapat diterapkan oleh mahasiswa sendiri, mungkin nanti ketika sudah bekerja di badan korporasi atau yang seperti itu ya Pak. Ya, justru diharapkan dengan membaca buku ini kami tidak mengharapkan mahasiswa untuk bekerja di korporasi, tapi lebih mengharapkan mahasiswa bisa menjadi pihak yang menjalankan bisnis itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada tadi, ya, agar bisa aman. Karena kan target daripada di prodi hukum itu nggak hanya sebagai seorang penegak hukum, nggak hanya sebagai orang yang bekerja sebagai legal di perusahaan, tapi juga para entrepreneur atau para pengusaha yang dia bisa menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Oh ya, berarti untuk targetnya sendiri nggak hanya melulu buat mahasiswa agar bisa bekerja, tapi juga buat pengusaha. Ya, pastinya itu. Ya. Baik. Itu baik, sekian dari podcast buku ajar hukum perusahaan kali ini. Jadi yang dapat disimpulkan adalah buku ajar hukum perusahaan yang salah satunya disusun oleh Pak Muhammad Tanzil Multazam ini penting bagi nggak hanya untuk mahasiswa prodi hukum, tapi juga bagi mereka yang berkecimpung di dunia korporasi atau bisnis atau khususnya pengusaha, karena nggak hanya berisi dari mulai tentang pendirian badan usaha, tapi juga ketika badan usaha tersebut menghadapi resiko-resiko dan bagaimana menangani masalah tersebut dari teori hukum itu sendiri. Baik, sekian saya Nindya Syarsanti, pustakawan dari Perpustakaan Umsida undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Bu Dosen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.